biasa kami hadir untuk memberikan informasi terkait dengan pasar modal. Nah, untuk obrolan pagi hari ini saya hadir bersama IDX Sumsel dan juga Perin Sekuritas. Selamat pagi Pak Amin. Selamat pagi Bli. Oke. Pagi Mas. Halo. Oke, mau dipakai Pagi. lepas saja. Oke. Ya. Siap. Langsung saja Bang ya, kalau kita mengawali perbincangan selalu dengan data pasar ini, Bang Famin. Kalau kita lihat dari penutupan perdagangan hari Selasa kemarin seperti apa nih, Bang Famin? Oke, baik. Terima kasih Bli. Sobat IDX, Sobat Panin, dan Sobat Bisnis Loi HSG ditutup melemah 0,91% ke posisi 6.493,28 poin, di mana kalau kita lihat penutupan sebelumnya itu berada di level 6.552,89 poin. Kemudian nilai transaksi kemarin juga ditutup sebesar 11,34 triliun, dan kalau dirata-ratakan year to date-nya itu 13,48 triliun. Nah, sementara untuk investor asing kita lihat aktivitasnya kemarin setelah sebelumnya melakukan net buying, kemarin asing melakukan net sell sebesar 150 miliar. Namun kalau kita lihat secara akumulatifnya dari year to date total asing pembelian asing di pasar modal kita atau di Bursa Efek Indonesia masih mencatatkan net buying 39,53 triliun. Nah, kemudian informasi dari global ini bisa kita lihat dari bursa saham Wall Street ya, di mana kalau kita lihat Wall Street kemarin ditutup menguat dan menyentuh rekor tertingginya lagi di tengah hasil kinerja keuangan perusahaan yang menggembirakan serta wait and see akan hasil rapat kebijakan The Fed. Dow Jones naik 0,39% ke level 36.052,63 poin, sementara S&P 500 menguat 0,37% ke level 4.630,65 poin, dan Nasdaq Composite juga meningkat 0,34% ke posisi 15.649,60 poin. Kemudian beberapa perusahaan besar melaporkan kinerja yang positif ya, dan menjadi sentimen pendorong bursa Wall Street kemarin. Jadi masalah rantai pasok dan kenaikan harga komoditas, banyak perusahaan yang telah membebankan kenaikan biaya pada konsumen dengan mayoritas mencatat pendapatan di atas perkiraan. Bisa dilihat kayak misalnya saham Under Armour Incorporation melonjak 16,5% setelah pembuat pakaian olahraga itu menaikkan perkiraan tahunannya. Kemudian dari sektor healthcare ada Pfizer yang naik 4,1%, di mana laba kuartal ketiga perusahaan ini melampaui dari ekspektasi. Kemudian perusahaan juga meningkatkan pendapatan dan prospek EPS-nya earnings per share pada 2021. Nah, kemudian pertemuan The Fed ini dilakukan dalam 2 hari sejak Selasa kemarin, dan dalam pertemuan ini The Fed memperkirakan akan mengumumkan penarikan stimulus dengan mulai mengurangi pembelian obligasi bulanan sebesar 120 miliar US dollar selama pandemi COVID-19. Meski demikian, para ekonom masih berbeda pendapat mengenai apakah kenaikan suku bunga akan dilakukan untuk tahun depan atau awal 2023, di mana suku bunga secara umum masih diperkirakan akan tetap rendah, yaitu level 0% hingga 0,25%. Hal ini juga menjadi pertanda baik bagi pasar ya. Dengan komentar The Fed ini terkait dengan inflasi juga ini tetap dipantau, mengingat indeks harga konsumen di Amerika Serikat telah melesat ke level tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Nah, kemudian dari dalam negeri ini ada beberapa informasi juga yang bisa mungkin dicermati bersama. Di antaranya PPKM level 1 dan 3 di Jawa Bali ini diperpanjang hingga 15 November 2021.
Namun ada beberapa daerah yang status levelnya ini menurun hingga ke PPKM level 1. Jadi kita harapkan dari penurunan walaupun ada perpanjangan PPKM ini ya, namun diharapkan roda perekonomian bisa mulai pulih ya, karena adanya penurunan level ke level 1 di beberapa daerah khususnya di Jawa Bali. Kemudian Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit Amerika Serikat menyampaikan juga Indonesia sudah memasuki zona hijau COVID-19. Jadi ini artinya bahwa Indonesia dilihat sebagai negara insiden COVID-19 yang rendah dan aman untuk dikunjungi. Dan kalau kita lihat jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia ya pada September 2021 yang turun 15,08% year on year-nya menjadi 126,51 ribu kunjungan dari Januari hingga September 2021. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia ini mencapai 1,19 juta kunjungan atau turun sebesar 67% year on year-nya. Ya mungkin demikian Beli yang bisa saya sampaikan di awal live Instagram ini, yang mungkin nanti bisa dielaborasi lebih dalam lagi oleh Mas Ridwan dari Pandemi Sekuritas. Ya, langsung saya bergeser ke Mas Ridwan ya. Mas Ridwan, kalau misalnya kita mencermati data-data yang disampaikan oleh Bang Fahmi tadi, seperti apa kira-kira pergerakan indeks harga saham gabungan kita khususnya untuk hari ini? Oke. Kalau kita bisa cermati ya Beli, terkait dari data-data perdagangan yang disampaikan oleh Pak Fahmi dari bursa, kalau dari pandangan saya untuk hari ini indeks kita masih ada potensi untuk cenderung bergerak melemah ya, karena seiring dengan wait and see para investor dan trader terkait dengan meeting yang sedang dilaksanakan oleh The Fed ya, Gubernur Bank Sentral US ya, di mana tadi disampaikan dilaksanakan dari tanggal 2 hingga 3 November. Nah, hal inilah yang menjadi concern utama bagi investor dan trader domestik ya di Indonesia, karena mereka akan melihat nih hasil pengumuman apa nih yang akan disampaikan oleh The Fed untuk langkah selanjutnya untuk di perekonomian Amerika, karena yang menjadi concern ini adalah dua hal. Yang pertama terkait dengan pengumuman tapering off, dan yang kedua terkait dengan kenaikan inflasi. Tapi kalau kita cermati lebih detail ya terkait dengan dua topik yang menjadi concern bagi para investor dan trader untuk di indeks IHSG kita saat ini, sebenarnya kalau misalkan memang pengumuman tapering off ini sudah diumumkan nanti dari hasil pengumuman the Fed meeting yang sedang dilaksanakan ini, sebenarnya untuk dampak dari pengumuman tapering off ini seharusnya tidak terlalu besar ya Bli, karena saya melihat bahwa dampak dari tapering off ini sebenarnya sudah terjadi di indeks IHSG kita sebelumnya ya, artinya para investor dan trader ini memang sudah antisipasi ya terkait dengan penurunan atas dampak dari tapering off. Nah, paling nanti biasanya kalau dari pengumuman ini pengaruhnya tidak terlalu besar lagi, karena kalau kita lihat dari histori sebelumnya, tapering off ini kan sudah pernah dilakukan juga oleh US di 2013-2014. Nah, itu kalau kita flashback ke sana Bli, itu memang dampak penurunan terkait dengan tapering off itu terjadi pada saat sentimen itu ada. Tapi pada saat pengumuman disampaikan di bulan November, justru pengaruh dari dampak negatif pengumuman tapering off ini justru sudah tidak ada. Justru malah indeks bursa US pada saat itu malah di area positif. Begitu juga dengan indeks IHSG kita saat itu. Jadi artinya mungkin investor ini lebih concernnya bukan pengumuman tapering off, lebih ke bagaimana nih antisipasi gubernur The Fed terkait dengan kenaikan inflasi yang ada di US, karena kan kenaikan inflasi ini sudah mencetak tertinggi ya dari periode sebelumnya. Nah, ini yang menjadi concern oleh para investor dan trader gitu. Tapi kembali lagi yang perlu diperhatikan oleh para investor ya, seiring dengan menunggu pengumuman hasil dari The Fed meeting, kemungkinan untuk pergerakan indeks kita hari ini karena investor masih wait and see, dan yang kedua seiring
dengan tren komoditas yang masih negatif ya beli, terutama dari coal. Di sini memang kita ada berita negatif dari komoditas coal, di mana kalau kita perhatikan memang China itu benar-benar serius dalam menghadapi krisis energi yang ada di China. Kalau kita lihat dengan keseriusan yang dilakukan oleh pemerintah China ini ya, menandakan bahwa supply coal di China ini sudah mulai membaik beli. Artinya supply domestik mereka nih, produksi batu bara di China nih dari 3 provinsi utama di China itu sudah masuk ke fase fase normal untuk supply coal-nya. Artinya apa? Artinya kalau misalkan dari China sudah istilahnya pemenuhan kebutuhan coal di domestik China sudah terpenuhi, otomatis ya ini akan berdampak dari pergerakan harga coal di dunia. Ya, kita lihat bahwa harga coal ini sudah turun lebih dari 30% dalam satu pekan ini. Jadi mungkin bisa jadi perhatian untuk para investor untuk memperhatikan juga nih perkembangan komoditas dunia, terutama coal ya, di mana harga coal negatif ini bisa mempengaruhi juga nih untuk saham-saham yang ada di sektor pertambangan beli, seperti itu. Jadi dua hal ini mungkin yang menjadi faktor utama kenapa indeks kita cenderung akan melemah hari ini. Tapi kalau misalnya kita lihat seperti yang Bang Fahmi sebutkan tadi bahwa Amerika Serikat juga sudah mengakui bahwa Indonesia saat ini sudah cukup mampu lah untuk menangani pandemi COVID-19 sehingga Indonesia sudah dimasukkan dalam kategori zona hijau. Kemudian walaupun masih ada perpanjangan PPKM level 1 di Jawa dan Bali, tapi kita lihat informasi atau berita-berita juga pelonggarannya juga sudah semakin banyak ya. Seperti misalnya di DKI hotel-hotel sudah bisa menerima 100%, kemudian mall-mall dan lain sebagainya sudah menerima, yang penting mereka menggunakan aplikasi peduli lindungi. Apakah sentimen positif dari dalam negeri itu tidak cukup mampu untuk mendongkrak indeks harga saham gabungan kita khususnya untuk hari ini, Mas Ridwan? Oke, Bli. Betul ya Bli, kalau kita amati terkait dengan berita positif dan berita negatif khususnya di domestik, memang overall di Indonesia itu justru malah banyak berita positif ya Bli. Tadi yang seperti Bli sampaikan terkait dengan Indonesia masuk zona hijau, itu sesuai dengan statement dari CDC Amerika Serikat ya. Terus yang kedua terkait dengan pelonggaran PPKM yang masih berlanjut hingga saat ini, mengindikasikan bahwa akan ada pemulihan dari sektor bisnis yang ada di berbagai industri yang ada di Indonesia. Terus juga banyak nih sentimen positif lainnya kayak kenaikan harga CPO itu juga akan meningkatkan permintaan CPO baik dari sisi global atau domestik. Tentu ini akan terefleksikan ke saham-saham CPO. Terus yang kedua dari sektor properti juga bagus Bli, indikasinya positif bahwa marketing sales mereka mencapai target. Terus kalau kita perhatiin juga laporan keuangan di kuartal 3 ini untuk beberapa emiten dari berbagai industri juga mencetak pertumbuhan yang positif. Jadi memang bisa kita simpulkan juga bahwa memang kalau dari segi domestik itu overall malah kebanyakan beritanya positif ya. Seharusnya ini bisa menjadi dorongan bagi para investor dan trader bahwa di Indonesia khususnya terkait dengan perkembangan ekonomi ini justru mengarah ke positif. Tapi kembali lagi kalau kita bicara faktor penggerak indeks ya, khususnya untuk IHSG, sebenarnya dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama mungkin dari faktor global, kedua dari faktor domestik. Artinya apa? Artinya tetap meskipun dari sisi domestik ini kita cenderung positif berita-beritanya tapi tetap di pasar modal kita ini kan masih ada istilahnya foreign investor. Artinya foreign investor ini juga tetap menjadi perhatian oleh para investor domestik Nah, kalau kita lihat secara seksama ya, mau ini investor domestik atau investor foreign yang ada di Bursa Efek Indonesia, mereka tetap concern-nya ini utamanya tetap mereka sedang memperhatikan dan menunggu nih hasil dari the Fed meeting Karena apa? Karena kita tahu bahwa US itu adalah
salah satu negara adidaya lah ya, pengaruh ekonomi dunia. Artinya apa? Artinya hal yang wajar bagi investor domestik atau investor asing yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kenapa mereka lebih concern kepada the Fed meeting daripada berita-berita positif yang ada di domestik. Tapi bukan berarti berita domestik ini tidak ada pengaruh sama sekali. Kalau saya perhatikan, di tengah concern-nya para investor domestik terkait dengan the Fed meeting, tetap kalau kita perhatikan berita yang ada di Indonesia, khususnya berita positif ini, istilahnya mungkin pengaruhnya ini masih menunggu dari hasil the Fed meeting dulu, Bli. Kalau nanti pengaruh dari hasil the Fed meeting sudah selesai, otomatis indeks kita akan rebound, akan mengejar kembali dari ketertinggalan dari penurunan yang terjadi atas the Fed meeting ini. Jadi para investor domestik nggak perlu khawatir sebenarnya dengan adanya berbagai sentimen atau berita positif yang tadi disampaikan oleh Bli. Ini tetap akan menjadi dorongan utama untuk pergerakan indeks ke depannya. Mungkin tidak hari ini, tapi ini bisa menjadi acuan untuk pergerakan indeks selanjutnya setelah the Fed meeting ini hasilnya sudah keluar. Seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat penurunannya juga lumayan signifikan ya, karena sudah berada di level di bawah 6.500 di situ. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi investor asing ini, Mas Ridwan, untuk hari ini, kalau misalnya seperti yang disampaikan Bang Fahmi tadi, pada perdagangan kemarin asing mencatatkan net sale ya sekitar 150 miliar. Nah, kalau hari ini seperti apa nih? Oke, nah ini juga bisa menjadi perhatian oleh para investor hari ini ya. Dengan data net sale foreign di angka kurang lebih 150 miliar kemarin, itu kan dengan melihat net sale foreign di 150 M di tengah adanya berita negatif terkait dengan the Fed meeting ya, cenderung ini kan concern-nya sebenarnya lebih ke sentimen negatif kalau untuk di Indonesia ya. Jadi meskipun kita istilahnya ada berita negatif, terus net sell juga foreign investor juga net sell. Nah, tapi kalau kita perhatikan secara seksama, net sell-nya ini tidak besar, di angka 150 M itu menurut saya, kalau dari pengamatan saya sejauh ini, itu bukan indikasi yang negatif kalau buat saya ya. Artinya jumlah net sell ini masih bisa kita kategorikan masih terbilang yang standar atau lebih rendah lah. Artinya kalau kita lihat dari sisi foreign investor ini, bahwa dengan kondisi kita yang lagi nunggu the Fed meeting hasilnya, bukan berarti itu menjadi istilahnya satu-satunya berita negatif yang ada di indeks bursa saat ini, Bli. Jadi kita bisa katakan bahwa foreign investor ini istilahnya masih cukup optimis lah untuk di Bursa Efek Indonesia, dengan indikasi net sell mereka tidak besar, hanya 150 M aja. Seperti itu. Jadi ini bukan berita negatif, justru ini bisa menjadikan indikasi positif untuk investor dan trader domestik bahwa foreign ini tidak ada istilahnya panic selling. Oke, Bang Fahmi, tadi disebutkan sektor kesehatan kalau kemarin mencatat pertumbuhan ya. Kalau misalnya kita lihat data secara keseluruhan, secara sektoral ini pada perdagangan kemarin ini seperti apa nih, Bang Fahmi? Ya, oke, Bli. Tadi saya sempat menyampaikan ya bahwa sektoral healthcare khususnya untuk Pfizer mengalami kenaikan itu bursa di Wall Street, Bli, bukan di dalam negeri ya, bukan di Bursa Efek Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari perdagangan di Bursa Efek Indonesia kemarin, kita bisa lihat secara sektoralnya ya. Bentar. Ya, kemarin itu sektor healthcare ya, itu juga mengalami kenaikan ya di Bursa Efek Indonesia 0,10%. Kemudian kalau kita lihat year to date-nya itu 6,88% pertumbuhannya untuk sektor healthcare ini.
Dan kalau kita lihat sektor secara keseluruhan ya di Bursa Efek Indonesia memang rata-rata mengalami pelemahan beli. Hanya sektor healthcare yang mengalami penguatan kemarin seperti itu. Namun kalau kita lihat pelemahan itu yang paling besar terjadi di sektor energi, itu minus 2,03%. Namun secara year to date sebenarnya sektor energi ini sudah menguat 24,49% year to date-nya sejak 2021. Mungkin itu beli. Oke, Mas Ridwan, kalau kita amati seperti yang disampaikan oleh Bang Fahmin tadi, selain misalnya emiten atau dalam saham-saham batu bara tadi ya, yang memang pantas untuk dicermati ada Pol tadi. Nah, kira-kira untuk hari ini apa yang bisa dicermati oleh investor atau trader kita nih, Mas Ridwan? Oke. Yang perlu diperhatikan oleh para trader dan investor, tetap yang pertama, perhatikan dari the Fed meeting ya, hasilnya akan seperti apa. Kemungkinan hasilnya akan negatif kalau untuk dampaknya di Indonesia, tapi perlu saya sampaikan, dan dampak negatifnya ini seharusnya tidak terlalu besar, mengingat bahwa sebelumnya sudah diantisipasi oleh investor dan trader domestik di bulan-bulan sebelumnya. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan adalah sentimen dan berita positif yang saat ini banyak ya yang ada di di domestik, kayak yang tadi saya sampaikan. Pertama, sektor properti ya, ini bisa diperhatikan hari ini, mengingat kalau kita lihat bisnis properti ini seiring dengan pemilihan PPKM ini bagus ya beli, indikasi positif karena marketing sales dari beberapa emiten itu mencapai target kayak BSDE, CTRA, LPKR, SMRA itu rata-rata market sales mereka mencapai target mereka di tahun ini. Artinya kan indikasi positif nih di bisnis properti. Dan yang saya lihat juga harga saham di beberapa harga saham seperti CTR, ABSD, Sumarekon, Pewon itu masih di level yang rendah. Nah, ini bisa jadi momentum untuk para investor untuk ini masuk di sektor properti. Terus yang kedua, ya bisa masih perhatikan juga nih sektor CPO, di mana kalau kita lihat memang CPO ini masih cenderung uptrend ya. Selama harganya bisa konsisten di harga di atas 5.000 ringgit, ini ringgit Malaysia ini seharusnya good sign ya buat saham-saham CPO. Terus selain CPO yang perlu diperhatikan juga laporan keuangan beli. Kita masih berada di musim laporan keuangan, jadi untuk para investor dan trader bisa perhatikan nih emiten apa saja yang sudah merilis laporan keuangan. Selain laporan keuangan juga musim dividen interim beli. Nah, contoh kalau dividen interim ini yang hari ini saya dapat infonya ini ada ITMG ya. ITMG ini dia mau bagikan dividen interim di bulan November. Nah, kalau saya hitung secara ini ya beli, secara kasar lah, ini dividen yield-nya ini kurang lebih di atas 5%. Nah, ini merupakan hal yang menarik kalau untuk investor atau trader yang gemar mencari dividen, karena dividen yield ini selalu menjadi tolak ukur ketika mereka mau beli saham karena dividen gitu. Terus juga yang perlu diperhatikan IPO beli. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Fahmin bahwa sekarang ini banyak banget perusahaan-perusahaan baru yang sudah mulai IPO di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi ini bisa jadi perhatian juga untuk para trader dan investor untuk ikutan beli, untuk beli saham-saham yang mau go public atau IPO lewat website bursa yang di www.eipo.co.id. Nah, terutama kalau terkait dengan perusahaan-perusahaan atau emiten yang mau IPO, ada nih yang saat ini sedang berlangsung proses IPO-nya, ini Mitratel ya. Kita tahu bahwa Mitratel ini afiliasi dari grup Telkom. Dia bergerak di bidang sektor telekomunikasi ya, atau sektor tower maksud saya. Nah, ini bisa menjadi berita positif nih untuk trader dan investor. Karena apa? Kalau saya lihat Mitratel ini bagus untuk di bisnis sektor tower beli. Karena pertama, kalau saya lihat dari segi fundamentalnya ya, ini yang saya lihat dari berita, fundamental dari Mitratel saat ini dari segi PBV ini masih cukup terbilang rendah dibandingkan dengan kompetitornya seperti Tower dan Tebik ya. Terus yang kedua,
ada standby investor ya yang siap beli juga nih saham IPO Mitratel itu dari INA. INA ini lembaga pengelola investasi di Indonesia ya. Nah, mereka siap untuk membeli saham IPO-nya Mitratel kurang lebih dengan 500 sampai 800 juta USD dollar ya. Nah, berarti kan istilahnya untuk lembaga atau institusi pengelola investasi resmi di Indonesia seperti INA ini aja berani beli dengan jumlah yang sangat besar. Berarti kan bisa kita simpulkan bahwa Mitratel ini punya prospek bisnis ke depannya yang bagus. Nah, ini bisa jadi pilihan nih untuk para investor dan trader juga ikut pesan saham Mitratel lewat websitenya website EIPO dari bursa di www.eipo.co.id. Dan juga kalau saya perhatikan masih banyak nih kurang lebih lah di atas 25 saham yang antri mau go public. Nah, ini juga bisa jadi perhatian nih untuk para trader dan investor untuk ikutan beli saham EIPO, karena memang pada dasarnya selama perusahaan yang mau go public ini istilahnya fundamentalnya bagus, bisnisnya bagus, tidak ada salahnya untuk menjadi pilihan mereka untuk ikut beli saham EIPO seperti itu. Itu aja sih Bli yang bisa saya sampaikan. Oke, melanjutkan soal ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mulai go public ini atau mencatatkan di bursa Indonesia. Ini seperti apa ini, Pak Amin? Kalau tidak salah kemarin terakhir disampaikan bahwa Boba ya juga sudah mencatatkan di bursa Indonesia. Nah, Bang Amin, kalau misalnya kita lihat sepanjang tahun 2021 ini ada berapa perusahaan atau emiten baru yang tercatat di bursa ini, Bang Amin? Iya, kalau sepanjang tahun 2021 ini ya, yang listing itu sudah ada, sudah ada 40 emiten ya yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia sepanjang 2021 ini. Kemudian melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Ridwan tadi terkait dengan EIPO. Jadi betul sekali apabila Sobat EDX, Sobat Panin, kemudian Sobat Bisnis Sulawesi ingin melihat info terkait dengan EIPO atau ingin mengikuti order book building EIPO, bisa masuk ke website eipo.co.id, di mana selain Mitratel yang telah disebutkan tadi oleh Mas Ridwan, ini masih ada beberapa yang masih proses book building. Di antaranya adalah PT Perma Plasindo Tbk, kode sahamnya itu BINO, sektornya industrial, di mana prode book buildingnya ini tanggal 28 Oktober sampai 5 November 2021 dengan rentang harga book building itu Rp120 sampai Rp145. Kemudian ada PT Jaya Suara Saagung Tbk, kode sahamnya TAYS, sektornya itu consumer non cyclicals dengan prode book building kemarin 2 November sampai 8 November 2021 dengan rentang harga Rp336 sampai Rp360. Kemudian ada PT Catur Karda Depo Bangunan Tbk, kode sahamnya Depo, sektornya consumer cyclicals, periode book buildingnya itu 1 November sampai 8 November 2021 dengan rentang harga Rp426 sampai Rp525 per lembar saham. Kemudian ada Mitratel yang sudah disebutkan tadi, di mana rentang harganya itu Rp775 sampai Rp975. Batas akhir book building ini besok beli 4 November 2021. Kemudian ada PT Widodo Makmur Perkasa Tbk dengan kode saham WMPP, sektornya consumer non cyclical, di mana periode book buildingnya itu 27 Oktober sampai 9 November 2021 dan rentang harganya Rp160 sampai Rp220 per lembar saham. Nah, itu yang masih sementara proses book building saat ini beli. Yang lainnya itu beberapa sudah selesai ya. Kayak kemarin Boba kemarin itu Formosa Ingredient Factory itu juga melakukan IPO kemarin beli penawarannya. Artinya mereka yang IPO ini juga memiliki prospektif ya seperti yang disampaikan oleh Mas Ridwan tadi. Nah, kalau misalnya untuk melihat prospektifnya sebenarnya itu sudah ada ininya, sudah ada tools buat investor ya.
di mana pada saat mereka masuk ke IPO, mereka bisa membaca atau melihat prospektus dari masing-masing emiten tersebut. Jadi di situ emiten memaparkan dalam bentuk prospektus, di situ bisa dilihat rencana ekspansi perusahaannya seperti apa gitu. Kemudian dana hasil IPO akan digunakan untuk apa, semuanya bisa dibaca di prospektus. Sehingga nanti para investor dan trader ini betul-betul bisa mengambil keputusan investasi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh si calon emitennya tadi, seperti itu, Bli. Oke, Mas Ridwan, seperti yang disebutkan oleh Bang Fahmi tadi, ada beberapa emiten baru yang sebenarnya bergerak di sektor consumer good ini. Nah, memang bisa dilihat dari prospektus untuk misalnya bagaimana sih prospek emiten-emiten seperti ini untuk depannya. Nah, kalau misalnya Mas Ridwan bisa menjelaskan terkait dengan itu, seperti apa ini prospek untuk emiten di consumer good ini, Mas Ridwan? Oke, kalau kita lihat dari sektor consumer goods ya, sebenarnya justru untuk kedepannya ini tentu selama dari PPKM level ini masih stay di level 1 sampai 2, justru ini menjadikan indikasi positif beli untuk sektor consumer goods. Artinya apa? Untuk saham yang mau go public ini yang di bidang consumer goods, atau untuk saham-saham existing yang sudah ada di sektor consumer goods, untuk kedepannya seharusnya dengan indikasi pemulihan ekonomi di Indonesia yang semakin baik, tentu ini juga menjadi indikasi positif buat consumer goods gitu. Jadi seharusnya yaitu beli, kalau COVID-19 dan PPKM level ini bisa dijaga, untuk consumer goods seharusnya masih bagus untuk dicermati. Oke, Bang Fahmi, untuk kita menutup perjumpaan kita untuk edisi ini, kira-kira apa yang bisa disampaikan? Iya, mungkin yang terakhir ya, saya kembali ingin menyampaikan ke semua viewers kita yang bergabung dalam live Instagram hari ini, bahwa tetap ini ya, pantengin Instagram dari IDX Sulsel, kemudian dari Panin Sekuritas Makassar juga. Kenapa? Karena di sana ada banyak informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan edukasi yang akan kami lakukan seperti itu. Kemudian tetap subscribe juga di YouTube dari Bisnis Sulawesi, karena semua informasi terkait dengan live Instagram hari ini itu juga diposting di YouTube-nya Bisnis Sulawesi, sehingga apabila tidak bisa mengikuti dari awal sampai akhir, itu bisa diulang lagi lewat YouTube-nya Bisnis Sulawesi. Mungkin itu, Bli. Betul, dan juga jangan lupa juga subscribe ya. Oke, kalau Mas Ridwan sendiri seperti apa nih, Mas Ridwan? Gimana, Bli? Kalau Mas Ridwan sendiri seperti apa? Apa yang bisa disampaikan, atau rangkuman apa yang bisa disampaikan untuk perjumpaan kita untuk kali ini? Oke, saya melanjutkan aja dari yang disampaikan oleh Pak Fahmin, bahwa ya saya sepakat ya, ketika kita menjadi investor atau trader di Bursa Efek Indonesia, otomatis kan hal yang perlu dilakukan oleh para investor dan trader adalah up to date terkait berita-berita yang saat ini sedang happening lah di pasar modal. Nah, ini kan yang dengan update berita terkait dengan berita emiten atau berita ekonomi. Nah, ini kan menjadi senjata nih untuk para investor dan trader, ketika senjata untuk mereka untuk tahu nih kira-kira langkah strategis apa yang perlu mereka lakukan, apalagi kalau ada berita-berita positif ya terkait dengan berita emiten atau berita ekonomi. Nah, ini kan bisa menjadi salah satu pertimbangan mereka untuk optimis trading atau investasi di Bursa Efek.